Perkenalkan, nama saya Elviana dari Prodi BDP dengan NIM S30920192101. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas final mata kuliah kimia dasar, yang mana mengenai tentang larutan kimia. Yang pertama itu tipe larutan. Nah, larutan adalah campuran homogen, disebut campuran karena terdiri atas dua atau lebih senyawa, dan disebut homogen karena komposisi dan sifat-sifatnya seragam. Artinya masing-masing komponen tidak dapat dilihat secara sendiri-sendiri. Biasanya digunakan istilah pelarut untuk komponen larutan yang jumlahnya lebih besar dan menentukan wujud dari larutan. Zat terlarut adalah komponen larutan yang jumlahnya lebih kecil dan disebut larut dalam pelarut. Untuk beberapa larutan seperti campuran gas, istilah pelarut dan zat terlarut tidak berarti. Larutan pekat adalah larutan di mana jumlah zat terlarutnya lebih besar dibandingkan pelarutnya. Larutan encer adalah larutan di mana jumlah zat terlarutnya sedikit. Beberapa contoh larutan dan komponennya dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, yang larutan pertama itu ada larutan padat, yang mana contohnya itu adalah kuningan. Komponennya itu terdiri atas Cu, Zn, Pd, dan H2 gram. Nah, larutan cairnya itu contohnya seperti air laut, cuka, soda, dan komponennya itu bisa dilihat pada tabel. Nah, larutan yang ketiga itu ada gas. Contohnya itu udara, gas, dan gas alam. Komponennya bisa dilihat pada tabel di samping. Kemudian selanjutnya itu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Akan tetapi semua cara tersebut itu menyatakan jumlah zat terlarut yang ada dalam sejumlah tertentu pelarut atau larutan. Oleh karena itu harus ditetapkan beberapa. Yang pertama itu unit satuan yang digunakan untuk mengukur zat terlarut. Yang kedua, apakah jumlah kedua yang diukur adalah pelarut atau seluruh larutan. Yang ketiga, unit satuan yang digunakan untuk mengukur jumlah kedua. Dalam perhitungan konsentrasi larutan, satuan densitas akan banyak dipakai untuk mengingatkan kembali densitas sama dengan massa atau gram per volume cm3. Yang pertama ada persen massa. Persen massa itu menyatakan jumlah zat terlarut dalam larutan di mana jumlah adalah massa. Rumusnya yaitu persen massa sama dengan gram zat terlarut per gram larutan dikali 100. Yang kedua ada persen volume. Pemahaman dan perhitungan untuk persen volume sama dengan persen massa. Hanya saja unit satuannya bukan gram melainkan unit satuan volume yaitu ml. Rumusnya itu persen volume sama dengan ml zat terlarut per ml larutan dikali 100. Yang ketiga ada persen massa per volume, di mana konsentrasi ini merupakan gabungan dari persen massa dan persen volume. Pemahaman dan perhitungan untuk persen massa per volume sama dengan persen massa atau persen volume. Hanya saja unit satuannya bukan gram atau mililiter, melainkan gram per mililiter. Unit satuan ini banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan farmasi. Apabila data yang diberikan tidak sesuai dengan yang diperlukan, maka densitas untuk mengkonversi ke unit satuan yang diinginkan. Rumusnya yaitu persen massa per volume sama dengan gram zat terlarut per mililiter larutan dikali 100. Yang keempat, molaritas. Nah, pada bagian ini kita jelaskan bahwa stoikiometri reaksi kimia didasarkan pada jumlah relatif atom, ion, dan molekul yang bereaksi. Kemudian beberapa reaksi kimia dilakukan dalam larutan. Untuk itu diperkenalkan unit konsentrasi larutan yang didasarkan pada jumlah partikel zat terlarut, yaitu molaritas yang diberi notasi M. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Rumusnya itu M sama dengan mol zat terlarut per L larutan. Nah, yang kelima itu ada molalitas. Suatu larutan disiapkan pada 20 derajat Celcius dengan menggunakan labu ukur yang dikalibrasi pada 20 derajat Celcius. Akan tetapi kemudian larutan digunakan pada 25 derajat Celcius.
Pada kenaikan temperatur dari 20 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius, jumlah zat terlarut tetap, tetapi volume larutan akan sedikit bertambah. Jumlah mol zat terlarut per liter atau molaritas berkurang sedikit. Ada waktu di mana perlu menggunakan satuan konsentrasi yang tidak tergantung pada temperatur. Yang terakhir ada fraksi mol untuk menghubungkan sifat-sifat fisik tertentu dari larutan seperti tekanan uap dengan konsentrasi larutan. Diperlukan unit konsentrasi di mana semua komponen larutan ditetapkan dalam dasar mol. Hal ini dapat dilakukan dengan fraksi mol. Fraksi mol dari komponen I disebut Xi adalah fraksi dari semua molekul I dalam larutan. Kemudian selanjutnya sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat yang tergantung pada konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Biasanya sifat koligatif larutan ini digunakan untuk menetapkan berat molekul dari suatu senyawa. Karena larutan yang dibahas hanya terdiri atas dua komponen, maka untuk memudahkan penulisan rumus, pelarut diberi notasi A dan zat terlarut diberi notasi B. Ada 4 sifat koligatif. Yang pertama ada penurunan tekanan uap. Nah, pada tahun 1880-an, ahli kimia bernama F.M. Raoult menemukan bahwa zat terlarut akan menurunkan tekanan uap dari pelarut murninya. Artinya, tekanan uap larutan PA akan lebih kecil dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murninya PA derajat, maka PA kurang dari PA derajat. Kemudian penurunan titik beku atau delta TB dan kenaikan titik didih atau delta TD. Nah, salah satu jenis dari larutan yang penting adalah larutan di mana zat terlarutnya tidak berpengaruh pada tekanan uap, yaitu larutan yang tidak mudah menguap. Untuk larutan jenis ini, zat terlarut sebetulnya masih menurunkan tekanan uap pelarut, dan semakin tinggi konsentrasi zat terlarut semakin besar penurunan tekanan uap. Bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat. Penurunan tekanan uap oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Diagram fasa dari pelarut murni diberi warna biru, sedangkan diagram fasa dari pelarut yang mengandung zat terlarut yang tidak mudah menguap diberi warna merah. Titik beku dari pelarut murni adalah TB0 dan titik didihnya adalah TD. Sedangkan titik beku dari larutan adalah TB dan titik didihnya adalah TD. Penurunan titik beku adalah delta TB dan kenaikan titik didih adalah delta TD, di mana delta TB sama dengan TB0 dikurang TB. Dan delta TD sama dengan TD dikurang TD0. Karena zat terlarut tidak mudah menguap dan diasumsikan bahwa zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat, maka dalam fase larutan kurva sublimasi pelarut tidak terpengaruh oleh adanya zat terlarut. Kemudian ada tekanan osmosis. Molekul pelarut yang kecil dapat tembus pori-pori, akan tetapi molekul zat terlarut tidak tembus. Membran dengan sifat seperti ini disebut membran semi-permeable. Membran semi-permeable dapat berasal dari tumbuhan atau hewan dan ada di alam, atau dapat juga dibuat seperti celopan. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa molekul air dapat menembus membran dari dua arah. Akan tetapi karena konsentrasi molekul air dalam air dengan konsentrasi kontaminan lebih rendah atau bilik kanan lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi kontaminan lebih tinggi bilik kiri, maka aliran total terdiri dari air dengan konsentrasi kontaminan lebih rendah ke air dengan konsentrasi kontaminan lebih tinggi, atau dari bilik kanan ke bilik kiri, dan aliran ini disebut aliran osmosis. Apabila di atas larutan bilik kiri diberi tekanan, maka aliran osmosis dari bilik kanan ke bilik kiri akan terhambat. Semakin besar tekanan yang diberikan, semakin terhambat aliran osmosisnya. Dan pada suatu tekanan tertentu aliran osmosis akan terhenti. Selanjutnya larutan koloid.
campuran yang tidak terdiri atas ion terlarut dan juga tidak mengandung molekul terlarut itu biasanya disebut campuran koloid. Ada dua metode dasar untuk menyiapkan larutan koloid. Metode yang pertama seperti pada pembentukan koloid silika yang telah dibahas di atas. Sebelum sejumlah besar molekul berkumpul melalui proses yang disebut kondensasi atau pengembunan. Metode yang kedua berlawanan dengan metode pertama yang kadang-kadang berhasil adalah dispersi. Nah, pada gambar di samping juga itu merupakan endapan oleh kation. Semakin besar muatan pada kation, semakin efektif pengendapan. Nah, permukaan partikel SiO2 dalam koloid silika. Beberapa hal untuk menyederhanakan gambar itu adalah pertama, partikel SiO2 itu terhidrasi. Kemudian yang kedua, ion OH- itu lebih diserap pada permukaan. Kemudian dekat daerah sekitar partikel ion negatif melebihi ion positif dan secara keseluruhan partikel bermuatan negatif. Pada slide ini tuh kita menjelaskan tentang dialisis dan jenis koloid. Nah, dialisis ini mirip dengan osmosis, akan tetapi didasarkan pada kemampuan partikel kecil saat terlarut, terutama ion, untuk menembus membran semipermeabel bersama-sama dengan molekul pelarut. Yang kedua itu jenis koloid. Nah, larutan koloid diklasifikasi berdasarkan fase dari materi yang terlibat. Pada larutan koloid tidak dikenal istilah pelarut dan zat terlarut, melainkan perdispersi pelarut dan pendispersi pelarut dan zat terdispersi itu zat terlarut. Itulah tadi penjelasan mengenai larutan kimia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.